Sesungguhnya Nabi Allah Nuh alaihissalam tatkala hendak wafat, ia berkata kepada putranya, "Sungguh aku hendak berwasiat kepadamu. Aku memerintahkan kepadamu 2 perkara, serta aku melarangmu dari 2 perkara. Perintah pertama, aku memerintahkan kepadamu kalimat la ilaha illallah, karena sesungguhnya ke-7 langit dan ke-7 bumi, jika diletakkan pada 1 daun timbangan, serta kalimat la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lain, maka kalimat la ilaha illallah akan lebih berat timbangannya. Dan andai kata ke-7 langit serta ke-7 bumi dalam keadaan terbelenggu dan terkunci, niscaya kalimat la ilaha illallah akan mematahkan belenggu kunci tersebut." Perintah kedua, kalimat subhanallahi wa bihamdihi. Sesungguhnya kalimat tersebut adalah sholatnya segala sesuatu. Dengan kalimat tersebut setiap makhluk diberi rezeki. Larangan pertama, dan aku melarangmu dari kesyirikan. Dan larangan kedua, dari kesombongan. Ada yang berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kami sudah mengenal tentang kesyirikan, namun bagaimana dengan kesombongan? Apakah termasuk kesombongan bila salah seorang di antara kami memiliki 2 buah sandal yang indah?" Ia bertanya lagi, "Apakah termasuk kesombongan bila salah seorang di antara kami mengenakan pakaian yang indah?" Rasulullah menjawab, "Tidak." Ia bertanya lagi, "Apakah kesombongan itu bila seseorang di antara kami memiliki hewan tunggangan, kendaraan?" Rasulullah menjawab, "Tidak." Ia bertanya lagi, "Apakah kesombongan itu bila seseorang di antara kami memiliki teman-teman yang duduk di hadapannya?" Rasulullah menjawab, "Tidak." Lalu ditanyakan kepada beliau, "Lalu apa sebenarnya dikatakan sombong, al-kibir itu?" Beliau menjawab, "Al-kibir adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia." Hadis ini sahih. Al-Imam Ar-Rabbani Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wasiat Nabi Nuh alaihi salam. 2 perintah. 1. Menegakkan tauhid. 2. Mensucikan dan bersyukur. 2 larangan. 1. Jangan syirik. 2. Jangan sombong. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik. Itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. An-Nisa 116. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Az-Zumar 65. Cobalah Anda bayangkan jika melihat segelas air susu yang putih bersih. Lalu, apa pula yang Anda bayangkan jika gelas itu kejatuhan 1 butir? Ya, cuma 1 butir saja kotoran tikus. Apa yang akan Anda bayangkan? Jadi kesimpulannya, kemusyrikan lebih besar dan lebih berat urusannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada jijiknya kepada kotoran tikus itu yang masuk ke dalam gelas susu. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Al-Furqan 23. Baca dari ayat 17. Ahli kitab dan musyrikin,
Sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Al-Bayyinah ayat 6. Kebencian Allah lebih besar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir diserukan kepada mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya kebencian Allah kepadamu lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri. Karena kamu diseru untuk beriman, lalu kamu kafir. Al-Mu'min ayat 10. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, takutlah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Al-Baqarah ayat 24. Dapatkah Anda bayangkan melihat sebuah batu telah membara dengan sebuah api? Itu adalah bahan bakar api neraka. Mengapa batu? Air akan menguap pada suhu 100 derajat Celcius. Besi akan meleleh pada suhu 2500 derajat Celcius. Batu belum berubah bentuk saat dipanaskan pada suhu 10.000 Celcius. Kulit hangus ganti, hangus ganti. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi bijaksana. An-Nisa ayat 56.